kegiatan silaturahmi kami di pondok pesantren maupun di sekolah-sekolah umum, SMK dan sebagainya, pasti saya menyelipkan pesan Kamtibmas dan motivasi kehidupan. Ceramah ke anak-anak termasuk ke guru-guru. Yang paling tidak adalah pernah orang mewarning, memberitahu masalah ini gitu. Jangan didiamkan yang begini, ditutup, jangan sampai pondoknya lalu. Atau ada syaratnya yang 18 tahun ke atas boleh ya? Katanya psikolog yang terkenal, kerusakan otak kalau sering menonton, melihat konten porno lebih rusak daripada kerusakan ketika dia menyalahgunakan narkoba. Secara fisik, psikisnya juga iya masuk ke dalam ranah kekerasan seksual, dan itu diatur sanksi pidananya di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Kalau korbannya anak, kalau anak itu usianya 18 tahun ke bawah, 18 tahun ke bawah. Ada yang mungkin usianya 17 tahun tapi sudah menikah, bukan anak lagi dia. Kegiatan ini kami inisiasi bekerja sama dengan Polres Subang. Maksud dan tujuannya adalah mencoba untuk memberikan edukasi kepada aparat yang ada di kami terkait dengan pemahaman-pemahaman di bidang hukum. Hal ini memang kami terkadang memang buta hukum. Untuk itu momen inilah kira-kira memang dianggap penting bagaimana kita bisa menimba ilmu dari yang memang sudah menjadi backgroundnya ya di Polres itu, sehingga paling tidak kami tidak buta sama sekali terkait dengan hukum, dan ini modal dasar bagaimana kita mengembangkan pendidikan yang memang taat akan aturan-aturan di negara kesatuan Republik Indonesia. Kalau Kementerian Agama secara keseluruhan memang punya regulasi. Regulasinya itu pendirian pondok pesantren dan pemberhentian pondok pesantren. Tidak lebih dari itu. Kita hanya punya pelaturan menteri terkait dengan pondok pesantren saja. Bekerjasama dengan Kepala Kementerian Agama Kabupaten Subang dan jajaran, kita mengundang seluruh pimpinan pondok pesantren yang ada di Kabupaten Subang, para pengawas sekolah, kemudian kepala urusan agama dan pihak-pihak terkait lainnya. Kita melakukan langkah-langkah mengantisipasi kejadian-kejadian pelecehan seksual kepada anak, kejadian bullying ya, kita antisipasi jangan sampai terjadi lagi di wilayah hukum Polres Subang. Dan kami juga tentunya mengajak kepada guru-guru untuk selalu memberikan perlindungan kepada anak-anak yang berada di sekolahnya masing-masing, yang berada di pondok-pondok pesantrennya masing-masing, untuk kita gembleng, kita bina agar mereka ini menjadi generasi penerus harapan bangsa, dan kita berikan perlindungan maksimal. Jangan sampai mereka malah menjadi korban kasus-kasus pelecehan seksual, bullying, dan kasus-kasus pidana lainnya. Ya, ada beberapa penyebabnya yang dari hasil penyidikan yang kami lakukan dari kasus-kasus yang ada, pelaku-pelaku ini dulunya pernah mengalami sebagai korban. Ya, ada juga ya karena masalah seringnya melihat konten-konten porno, makanya kami juga bermohon kepada Kominfo untuk bisa memblok konten-konten situs-situs porno yang berbau pornografi, agar anak-anak kita, masyarakat yang awam ini tidak
bisa mengakses situs-situs tersebut, karena kalau keseringan melihat gambar-gambar begitu, ya konten-konten porno, kerusakan pikirannya, kerusakan sarafnya mungkin jauh lebih parah dari kerusakan dari penyalahgunaan narkoba. Itu kata salah satu ahli psikolog. Sementara ini kasus yang kami tangani ada 39 kasus dari Januari sampai dengan September. Makanya kami juga berencana melakukan berbagai langkah pencegahan bersama pihak-pihak lainnya untuk kita memberikan edukasi ke sekolah-sekolah, baik itu sekolah umum, pondok pesantren maupun madrasah.